Baik, anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam materi pendidikan agama Islam. Ya, pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai zakat mal. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai zakat emas dan zakat harta perniagaan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, syarat yang menjadi syarat seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya, syarat ya, ya, syarat zakat mal. Ya. Syarat zakat mal maksudnya syarat seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal dari hartanya tersebut, itu ada 3 kriteria. Yang pertama, ya, milik sendiri. Nih, milik sendiri. Jadi hartanya tersebut atau emasnya tersebut bukan milik bersama-sama. Ya, tapi milik dia sendiri, bukan milik orang lain ya atau milik bersama. Kalau milik bersama, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, itu. Selanjutnya, selain milik sendiri harus ya sampai nisab. Nisab apa itu nisab? Batas untuk mengeluarkan zakat. Ya, batasan dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, batasan ya, jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Batasan jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu nisab. Jadi apabila seseorang memiliki harta sudah sampai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan ya zakat dari hartanya tersebut. Ya. Yang ketiga, selain memiliki milik sendiri sampai nisab dan juga apa harus haul. Haul. Apa itu haul? 1 tahun. Hartanya tersebut harus dimiliki oleh dirinya sudah sampai 1 tahun. Atau uang ya, emas dari harta tersebut, uang atau emas sudah dimilikinya sudah sampai 1 tahun. Ya. Harta itu milik sendiri sampai nisabnya juga gitu dah. Ya. Sampai batasan dari jumlah harta yang wajib dikeluarkan, tapi belum 1 tahun, maka dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia mau mengeluarkan di situ namanya bukan zakat, tapi sedekah. Ya. Kalau dia mau mengeluarkan juga, tadi saya bilang bukan zakat, tapi sedekah. Ya. Nah, ini mengenai syarat zakat mal. Ya, kemarin pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai zakat emas dan zakat harta perniagaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ya zakat pertanian. Harta pertanian. Harta pertanian.
Harta pertanian ini ya itu bisa dilihat dari eh, apa namanya pengairan yang dipakai. Nah, nanti harta pertanian ini dia akan dikeluarkan zakatnya dari bagaimana sang petani itu menggunakan eh, pengairan tanahnya tersebut, pengairan kebunnya tersebut. Apakah sang petani menggunakan air irigasi atau air hujan? Kurang lihat sini, air hujan. Ya. Kalau menggunakan air irigasi, nisabnya ya, besar zakat, batas minimal zakat yang harus dikeluarkan nantinya apabila ia menghasilkan panen dari panennya tersebut adalah nisabnya nih ya, nisabnya sebesar 750 kg. Besar zakatnya ya, besar zakat adalah 5%. Beda dengan air hujan. Kalau menggunakan air hujan, nisabnya ya 759 kg. 759 kg. Beda 9 kilo saja. Nah, beda 9 kg saja. Ya. Berapa persen besar zakatnya? Nah, ini dia. Lebih besar. Yaitu 10%. Kok kenapa jadi 10%? Karena kalau menggunakan air irigasi otomatis dia kan mengeluarkan biaya. Ya, beli air lagi. Tapi kalau menggunakan air hujan, dia tidak beli air lagi. Ya. Ya, makanya apa? Besar zakatnya lebih besar. 10%. Kalau menggunakan air irigasi hanya 5% saja. Bisa dipahami ya? Dari sini kalau menggunakan air irigasi, nisabnya adalah 750 kg, ya. Batas minimal zakat yang harus dikeluarkan, besar harta yang harus dikeluarkan zakatnya, ya. Apabila seseorang sudah memiliki hasil panen dari kebunnya sebanyak 750 ya, kilogram, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya tersebut adalah sebesar 5%. Ya. Kemudian apabila ia menggunakan air hujan, maka besar nisab ya, nisabnya adalah atau besar minimal zakat yang harus dikeluarkan apabila ia sudah sampai hasil panennya itu 759 kg. Apabila sudah sampai 759 kg, ya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya itu sebesar 10%. Kita hitung sekarang. Ya. Hasil, misalnya Pak Ahmad. Pak Ahmad punya kebun, punya apa? Dia kebun singkong. Dari hasil kebun singkong, Pak Ahmad dari hasil kebun singkong, ya, hasil panennya, ya, hasil panen sebanyak 1 ton. Nah, 1 ton itu berapa kilogram? 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ya. Jadi 1000 kilogram ini sudah melebihi
batas minimalnya belum. Dari air hujan hanya 759 kg, berarti 1000 gram sudah lewat. Begitu pula 750 kg sudah lewat, ya. Maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, untuk mengetahui berapa yang harus dikeluarkan, kita lihat dulu Pak Ahmad ini, ya, dia menggunakan air irigasi atau air hujan. Tuh, ya. Dia menggunakan air irigasi atau air hujan. Kalau menggunakan air irigasi, kita ambil misalnya di sini air irigasi, ya. Air irigasi berarti 5%. Nah, zakatnya yang harus dikeluarkan dari 1000 kg adalah 5%. 5% dari 1000 kg. Sekarang apabila harga per kilogram, ini kan 1000 kg, harga per kilogram 3.000 rupiah. Sedangkan totalnya ada 1000, dikali 1000 kg. Berapa? Ya, dengan 3 juta rupiah. Zakatnya berapa persen? 5%. Jadi 3 juta dikali 5/100. Coret 2, coret 2. Tinggal berapa? Tinggal 30, ya, tinggal 30.000. Tinggal nolnya kan ada 4 nih, atau enggak ada 4 nolnya, ya. 1, 2, 3, 4. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nolnya ada 4. Tambahin 4. 1, 2, 3, 4. Ingat, ini sudah beberapa kali Bapak melihat, ya, ada saja anak yang salah dalam penempatan titik. Ya. Minimal titik kita taruh, ya, di belakang titik itu ada 3 angka. Nah, di belakang titik ada 3 angka. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 berarti nggak titik lagi. Ya. Di sini kan untuk membedakan rupiah dengan angka. Jadi berapa? Total yang harus dizakatkan dari 3 juta rupiah adalah sebesar 150.000 rupiah. Tuh. Zakatnya, ya, 5% dari 3 juta rupiah adalah 150.000 rupiah. Kalau menggunakan air hujan, nah sekarang menggunakan air hujan tinggal dikali saja. Besar zakatnya berapa? 10%. 3 juta dikali 10/100. Kan coret 2 nolnya. Tinggal jadi berapa? Tuh. Ya. Nolnya di sini ada 4 tambah 1. Jadi berapa? Sama dengan 300.000. Tuh. Ya. Jadi kalian semuanya bisa perhatikan, bedakan mana hasil pertanian yang menggunakan air irigasi, mana hasil pertanian yang menggunakan air hujan. Kalau yang menggunakan air irigasi, nisabnya adalah 750 kg dan besar zakatnya adalah 5%. Menggunakan air hujan, nisabnya adalah 759 kg dan besar zakatnya adalah 10%. Jadi contohnya, ya, kemarin kita sudah membahas itu semuanya, contoh-contohnya. Nah, kalian ini biar lebih jelas lagi, biar lebih paham lagi, ya, dari kesemuanya ini, biar nanti kalian tidak bingung, ya, biar nanti tidak bingung lagi antara perhitungan zakat emas dan zakat perniagaan itu sama. Tapi kalau di zakat pertanian itu berbeda cara perhitungannya.
dia tidak harus menunggu haul, ya. Kalau di zakat emas dan perniagaan itu harus haul dulu. Tapi kalau di zakat pertanian dia tidak harus ada haul, ya. Yang harus dipikirkan di situ adalah harta itu apa sih namanya, sudah sampai nisabnya atau belum, ya. Oh iya, satu lagi, maaf. Kalau di zakat harta emas dan harta perniagaan itu kan ada tadi milik sendiri. Nah, ini yang milik sendiri juga, ya. Harta pertanian dia juga harus milik sendiri. Kalau pertaniannya itu milik bersama, ya, itu nanti kalau belum sampai batasnya juga nggak bisa juga. Ya, ya kalau belum sampai bersama-sama juga tidak bisa juga. Tapi setelah misalnya, ya, kebunnya itu dia hasilnya banyak, ya, misalnya berpuluh-puluh ton misalnya gitu hasilnya. Setelah dibagi beberapa orang, misalnya itu satu kebunnya itu milik 3 orang, setelah dibagi 3 orang, ternyata hasil dari panen Pak Ahmad itu masih mencapai nisab, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi tidak perlu harus menunggu haul. Nah, di situ, ya, tidak harus menunggu haul 1 tahun, ya. Ini semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi, kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi, lebih besar, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi mengenai zakat harta pertanian. Kalau mengenai zakat binatang ternak, kalian tinggal baca saja di tabel-tabelnya. Itu ada di halaman 66, ya. 66 itu ada di situ. Kalian bisa baca, kalian bisa pelajari, ya, nisab unta berapa, nisab sapi berapa, nisab kambing berapa. Di situ ada. Kalian tinggal baca saja. Dan ini harus dihafal kemungkinan. Ya, jadi kalau kalian nggak hafal, kalau kalian nggak tahu urutannya, mungkin kalian nggak bisa. Tapi kalau yang zakat pertanian, zakat emas dan perniagaan itu memang harus Bapak jelaskan. Karena apa? Karena itu ada hitung-hitungannya. Kalau kalian bisa menghitungnya, kalian insya Allah bisa akan menjawab seluruh pertanyaan yang Bapak kasih nanti. Ya, kalau kalian tidak bisa menjawab, kalian tidak bisa memahami, ya, kalian pasti nggak bakalan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, ya, sampai di sini mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya buat kita. Nun wal qalami wa ma yasturun, nasrun minallah wa fathun qarib, mubasysyiril mu'minin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.